Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Ananda dari kelas 12 Multimedia 1. Di sini saya ingin mempresentasikan ujian praktek bahasa Indonesia, yaitu saya meresensikan buku dari Sapardi Djoko Damono yang berjudul Hujan Bulan Juni. Dalam buku Hujan Bulan Juni, sinopsisnya, Hujan Bulan Juni adalah sebuah novel yang menceritakan Sarwono, lelaki keturunan Jawa Tulen, dengan Pinkan yang sejatinya mempunyai darah Manado dari ayah dan darah Jawa yang berasal dari ibunya. Sarwono merupakan dosen antropolog di sebuah universitas. Di sanalah ia bertemu dengan Pinkan, adik sahabatnya sendiri yang bernama Toara. Pinkan juga sebagai dosen muda Jepang di universitas yang sama. Karena sering bertemu, itulah mereka menjadi akrab. Mereka sama-sama tahu bahwa mereka saling mencintai walau menunjukkan dengan cara berbeda. Cerita cinta mereka penuh dengan liku karena banyak perbedaan, latar belakang, suku, dan agama. Bahkan orang tua Pinkan selalu menyudutkan Pinkan agar tidak melanjutkan hubungannya dengan Sarwono dan menjodohkan dengan lelaki bernama Katsuo yang juga menyukai Pinkan. Karena Pinkan adalah orang yang pandai, ia dikirim oleh prodinya untuk melanjutkan studi di Jepang. Sarwono merasa gamang, terlebih saat ia mendengar bahwa Katsuo, lelaki Jepang yang pernah dekat dengan Pinkan, akan menjadi dosen di Universitas Kyoto, kampus yang akan dimasuki oleh Pinkan. Di ending, ceritanya bahwa keadaan Sarwono tidak baik-baik saja, karena sering merokok dan ada flek di paru-paru. Ia pun memiliki penyakit paru-paru basah. Dia harus menahan rindu kepada Pinkan sekaligus menahan penyakitnya sendiri. Resensi bukunya. Novel Hujan Bulan Juni merupakan sebuah buku karangan Sapardi Djoko Damono yang telah terbit tahun 2015 oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama, serta telah dicetak ulang beberapa kali. Novel Hujan Bulan Juni berisi tentang kisah percintaan Sarwono dan Pinkan. Berisi manis pahitnya hubungan keduanya. Novel ini juga telah diadaptasi menjadi sebuah film pada tahun 2017 dengan judul yang sama. Kutipan untuk puisi ini sebagai berikut. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Cerita awal novel ini berkisah dari Sarwono yang pertama kali mengenal Pinkan, karena Pinkan adalah adik dari temannya yang bernama Toar. Sarwono dan Toar sudah bertemu sejak SMP saat di Solo. Banyak rintangan yang harus dihadapi oleh mereka karena adanya beberapa perbedaan. Namun, pembawaan dalam cerita terkesan santai dengan cerita-cerita percakapan yang ringan yang membuat hubungan antara Sarwono dan Pinkan menjadi terasa romantis. Permasalahan pertama muncul saat Sarwono dan Pinkan mendapatkan kabar bahwa Pinkan harus pergi ke Jepang melanjutkan studinya. Ia dikirim dari kampus dan mengikuti perintahnya dari prodinya. Permasalahan kedua muncul saat Sarwono berkunjung ke rumah Bibi Heni, tantenya Pinkan. Dalam permasalahan selanjutnya, ini menjadi semakin rumit karena dari keluarga Pinkan tidak setuju dengan Pinkan yang memilih Sarwono untuk menjadi pasangannya. Kesimpulannya, membaca novel ini mengharuskan berpikir sendiri bagaimana akhir dari kisah Sarwono dan Pinkan. Bahasa yang digunakan cukup sulit karena hampir mendekati puisi. Tetapi kita akan ikut hanyut dalam permainan kata yang penulis ciptakan. Sapardi mengangkat konflik budaya dan sosial dalam novel ini, seperti perbedaan agama dan keturunan. Terima kasih. Satu lagi, saya mengutip dari karya sastrawan besar Pramudia Anantatur. Kalian boleh maju dalam pelajaran, mungkin mencapai deretan gelar kesarjanaan apa saja, tapi tanpa mencintai sastra,
Kalian tinggal hanya hewan yang pandai. Saya Muhammad Fikri Ananda dari kelas 12 Multimedia. 1. Terima kasih.